Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Ada kami berdua di sini, ada Bro Ayung juga yang mau berbagi kisah-kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Gimana Bro Ayung? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini ada cerita atau nggak ada? Nggak ada. Ya udah, kalau kayak gitu silakan sapa dulu. Setelah itu langsung closing aja gitu ya. Bercanda teman-teman. Monggo Bro Ayung. Oke. Aku tanya Pak kawan-kawan dulu. Hati-hati loh, ini terakhiran loh kita di sini. Iya. Agak ini ya, Bi. Ini terakhiran. Jangan diingat wis. Jangan diingat. Ada perjumpaan, ada perpisahan. Iya. Nggak ada yang abadi. Ya wis. Iya. Oke, tanya Pak kawan-kawan dulu seperti biasa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saja. Amin. Ada kami berdua di ngobor. Ada Mas Biru, ada Mas Ayung katanya. Dan kita seperti biasa akan menyuguhkan cerita-cerita horor. Seperti yang tadi disampaikan Mas Bi, ini hari terakhir kita di sini ya Bi ya. Iya. Makanya aku juga nggak pakai topi. Siapa tahu ada pertanyaan. Sama. Ya, aslinya wujudnya seperti apa? Inilah terakhiran nih kita. Inilah hamba, inilah aku gitu ya. Oke, itu buka sama-sama buka topi gitu. ya. Ya seperti ini lah Bi ya. Jadi agak sedih Bi. Nggak apa-apa wis ya. Cerita terakhir harusnya spesial sih Bi, tapi ternyata nggak ada spesial. Iya, Bi. Semuanya biasa aja. Yang penting semua sehat ya Bi ya. Yang penting sehat. Kita masih bisa nemenin kawan-kawan sampai hari ini. Alhamdulillah ya. Nanti besok bisa digantiin sama teman kita yang lain juga. Siapa tahu mereka juga bisa lebih baik dari kita ya. Betul. Gitu aja. Udah gitu aja. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Gimana nih paksain cerita ya? Cerita dong. Ada cerita memang, karena memang ini hari terakhir yang mau menceritain diri sendiri aja Bi. Iya, nggak apa-apa, boleh. Boleh ya, menceritain diri sendiri. Tapi syaratnya, settingnya itu harus tahun 90-an. Latarnya itu harus di sekitaran Tumaritis, ada kebun-kebunnya, yang kayak gitu, harus kayak gitu pokoknya. Ini nggak disetting sama sekali, tapi sekali lagi mungkin karena ini terakhir, akhirnya kapasitasnya Mas Bi itu keluar juga seperti biasa. Dia tahu apa yang pengen kita ceritain. Iya, itu. Bisa ngerti. Request kayak gitu. Khodam. Oh, tanya gitu ya. Baik, kita akan jalan-jalan ke tahun 90-an, bener Bi. Dan ini akan menceritain kisahku sendiri. Mau rame, mau enggak, mau serem atau enggak. Mau suka, mau enggak, bodo amat gitu ya. Ini terakhir gitu. Ini terakhir gitu. Jadi di tahun tersebut, di mana jangan listrik udah dibahas. Di mana alam masih seperti itulah, seperti yang pernah digambarin di ngobrol sebelumnya. Kita bayangin aja seperti itu, jauh dari perkotaan, jalannya nggak enak. Sekarang juga masih jauh dari perkotaan. Betul. Sih, nggak mendekat sama sekali. Tapi tol mendekat. Tol yang mendekat. Makanya kalau malam nggak terlalu sadu, ada dulu kendaraan tol. Kita kalau lewat tol, istilahnya lewat jalan kampung aja yuk gitu. Jalan kampung kan lewat tol. Betul, itu lebih mirip jalan kampung. Oke, di tahun tersebut aku pernah menceritakan sering diajak jalan-jalan malam sama Mbah Kakung Bi. Saat SD, di mana tidur juga pasti pakai celana merah, celana SD juga main juga pakai celana SD. Jangan bertanya. Sempak gitu ya, nggak pakai sempak juga. Enggak, kadang-kadang bolong-bolong. Dan bahan dari celana SD tersebut itu juga bukan bahan yang bagus, tapi yang lebih aku menyebutnya kayak waring gitu loh. Yang kasar. Terus gampang kecucus gitu. Iya. Jadi di depan ruang guru itu namanya bahan apa itu ya? Kalau yang bagus itu namanya ospot kalau nggak salah. Kalau itu yang nggak bagus. Iya yang punya yang tipis-tipis gitu. Tipis. Kalau di depan ruang guru itu sering main di sana ada rumput Jepang. Duduk di situ, cas. Langsung kayak gitu. Tapi mencoba lagi untuk mencucuskan diri gitu. Iya. Nah, malam pun suka dicucus ya. Gitu, Vi. Jadi masalah mencucus itu udah pengalaman dari kecil gitu loh, Vi. Boy. Jadi malam hari itu tetap seringan pakai celana SD dan jangan bertanya celana SD-nya banyak Mas Ayu. Enggak banyak juga. Tapi nyaman aja kayak gitu loh. Semriwing, Vi. Iya. Terus malam biasanya sering dibangunin sama Mbak Kakung kan, seperti di cerita ngobrol sebelumnya, diajakin keliling kampung, nengokin ke sawah dengan iming-iming mancing segala macam, mau ngambil ikan. Kali ini berbeda, Bi. Aku mendapati diriku waktu itu dibangunin malam-malam sekitar bukan di jam 12 tapi lebih, antara jam-jam setengah 2-an.
Tapi kali ini sama mbah yang perempuan, sama yang mbah perempuan, Mbak Uti gitu ya. Jadi sebel Bi hawanya, nggak tahu. Kalau yang bangunin Mbak Kakung enggak. Kalau yang bangunin Mbak Uti mau ngapain kayak gitu. Iya, nggak ada kegiatan Nggak gitu. ada kegiatan bangunin Mbak Uti. Gimana nggak sebel. Setiap tidur itu dari kecil sampai SMA ketemu situ ya. Sampai kelas 3 pun masih selalu direp-rep. Nggak siang nggak malam ketindihan gitu kan. Tidurnya susah dibangunin pula. Tapi kalau sama Mbak Kakung nggak ada iming-iming soalnya sih. Mbak Uti ngomong, yuk tangi, melu, ayo melu, jarepan melu. Katanya mau ikut. Kayaknya aku nggak janjiin apa-apa, Bi. Apa janji anak kecil lupa gitu aja ya. Janji palsu mungkin. Janji palsu mungkin, tak inget-inget orang bangun tidur masih nggak jelas. Akhirnya apa? Masih kayak gitu kan. Mau ngantuk banget, tau bos kayak gitu aja. Bukan bukan, tapi dia bawa ini centung itu yang gayung. Jadi udah ada airnya langsung udah prepare dia, wes diraupin begitu ya, dingin kan dulu kan air dari gentong ada apa kan dingin, masih diilati juga di kelapat gitu kan. Asin dikit biasanya. Asin dikit. Iya, kena keringet soalnya. Keringet enggak juga, dingin banget. Terus di sini Mbah, mau ngapain sih bangunin? Kayak jam pira? Ini jam berapa? Ya, tengah bengi katanya. Mau kemana? Katanya mau nemenin Mbah kayak gitu. Katanya nemenin apa? Nemenin Bobo. Tidurnya sama Mbah emang. Aku di tengah-tengah Mbah lagi sama Mbak cewek. Aku di tengah-tengahnya. Oh itu sorry kelas berapa Bro Yung? SD ya? 4. Masih celana merah SD ya berarti? Iya, kelas 4 baru masuk kelas 4 kalau aku nggak salah. Atau lu SMA kalau pulang ganti celana merah gitu? Bisa tetap aja masih kayak gitu? Tetap tak kenang gitu. Sekarang kan aku juga masih pakai topi SD kan? Sama pakai celana merah. Ada di dalamnya, ada. Ini rahasia. Yang bolong-bolong juga, semriwing. Kembali ke cerita, Bi. Jadi aku janji apa sih Mbah? Janji pun masih bukan kata-katanya janji enggak, wisu jarepan melu seperti itu aja. Katanya mau ikut, mau ngapain? Lah lagi sore kan wis ngomong katanya mau ikut, mau nganterin. Kamu kan beranian. Kata siapa beranian? Lah sama Mbak Kangkung tiap malam keluar itu bukannya berani? Enggak, kan disuruh ikut. Angel ya, kata Mbak Putih kan angel gitu kan mulai. Tapi tetap harus nemenin Mbak Kakung aja, Mbak Tiri nggak ada Bi, itu temenin nggak ada orang dia lagi Mbak Nyoni lagi ngalirin air di sawah kayak gitu. Akhirnya Mas, wah Masmu nggak bakalan bangun. Ya wis, tapi nganggonnya apa? Pakainya apa? Gini aja nggak apa-apa. Masih rewel Bi, padahal pengen nyari alasan biar nggak ngikut gitu. Lah wis nganggo apa kayak gitu aja. Bawa oncor. Iya ini udah disiapin, tinggal nyulet doang. Jadi akhirnya keluar kan dari rumah. Bawa jajan Mbah. Emang mau kemana? Mau deket. Jadi rumah yang dulu situ main ke situ ke tempat aku itu kan di depan nyampe kali itu kan agak jauh. Masih ada pohon-pohon mangga waktu itu ya. Dulu waktu itu nggak selapang itu, masih pohonnya masih rapat, semuanya masih rapat. Masih ada kemarin yang dibawain ada pohon-pohon gayam, ada kali kecil, kapu gayam anjing. yang ada kuntilanaknya itu iya, ya. Kapu anjing ada. Jadi aku keluar pintu depan, pandangannya langsung kapu anjing, aman gitu. Bah, gitu. Bilang asuk gitu kan, anjing kan asuk. Asuk kan anjing. Bah, anak kuntilanaknya apa ora? Malah kasih ngani aku kayak gitu katanya nggak ada yang berani sama aku. Percaya Bi anak kecil. Padahal ya embuh Bi ya. Akhirnya gue ada satu pertanyaan sih, tapi gue nggak nanya sekarang, nanti aja. Iya betul Bi. Sebaiknya jangan nanti aja Bi. Terus akhirnya kita keluar berdua tuntunan. Aku pegangan jarit di belakang seperti aku pegangan sarungnya Mbah yang cowok. Mbah, hari ngendi sih mau kemana? Jangan jauh-jauh. Kalau mau ngambil ikan aku mau, tapi kalau mau nyari mangga nggak mau. Aku pernah dilihatin yang macam-macam, apalagi larinya sama nenek-nenek. Nanti malah ketangkep duluan dipangan, dimakan sama setan. Pikirannya begitu anak kecil. Enggak, dekat. Wis menang. Dia itu sambil komat kamit kayak baca apa kayak gitu. Ya anak sekecil itu nggak ikut campur, nggak ngerti. Ceklan. Lagi-lagi kalau diaru-arui, kalau disapa sama siapapun jangan nengok, apalagi ngomong iya gitu. Kalau dipanggil juga jangan nengok, jangan nyautin. Nah, tambah menambah serem lagi, iya, malah nggak enak. Pasti tegang banget.
itu semua cemara krik krak krik krak krik krik. Wah, suara jangkir kan saut-sautan kayak gitu. Terus anginnya angin ketiga, angin kumbang itu loh, angin panas. Kalau siang itu angin bunga kan, bunga dan kumbang sepasang semua seimbang seperti itu. Kemudian kami keluar sampai ke pinggir kali itu masih agak lebar. Ini kali yang mana sih bro? Yang kalau mau ke tempatmu itu ya, iya. Yang panjang itu. Yang panjang itu. Mana ada kali pendek, kali pasti panjang. Pasti panjang. Pendek bukan kali, kubangan. Kubangan, benar-benar. Akhirnya kita jalan ke situ, kirain di situ kan ada pematang, yang samping ada kapal selam. Kirain mau lewat ke situ. Tahunya apa? Kok belok ke arah kiri? Ke sono nanti kebun yang situ lewat itu loh. Ini ke sono ke arah kiri. Belum sampai jalan yang di kali itu, belum sampai. Udah jalan udah sampai di pinggirannya kali, Bi. Kan suara di kali itu zaman itu masih banyak ikan predator gede-gede. Dikit-dikit kayak gitu, ngantemin kodok yang loncat gitu. Ikan-ikan gabus. Ngeri, Bi, saat itu asli. Kutuk apa bukan, gabus apa bukan, Mbah? Menang. Katanya menang, dimenang-menangin gitu loh. Katanya seolah-olah dia lagi khidmat banget. Soalnya sini aku yang pegang obornya. Nggak boleh, kamu pegangan aja. Jadi kan terang di sini aku tempatku gelap. Nyerimpungi sana, kalau jalan itu nyerimpungi. Dia sih bener, jalannya yang bener, galakan dia daripada Mbak Kakung mah lebih telaten kayak gitu kan. Akhirnya jalan ngetan, jalannya jeduk. Udah mulai, aku sih nggak bilang nampak sesuatu yang lain yang beda. Palingnya ini kelarasan apa tuh? Pohon kelapa. Iya, nyiutnya pohon kelapa bener, atau daun pisang. Daun pisang kering yang pada melepas itu kan seolah-olah kayak hantu. Kayak pocong gitu, weng gitu kan. Anginnya kan kencang. Mbah, itu siapa? Lah apa-apa lah kasih wani korom bauti ini. Katanya seperti itu. Terus kelapa juga kadang-kadang buk itu yang keluntung yang jatuh keluntung. Jauh bingetan itu buat anak kecil. Kalau sekarang dekat, sampai mau dekat pertigaan yang ada kemang-mangnya itu Banaspati. Ke situ Mbah pan ngendi sebener sih? Ya Allah, rewel temen bocah. Kamu kalau sama Mbak Kakung rewel lah itu. Meneng, aku cuma diem. Tapi masih kerawak makanin itu. Toko apa itu? Bukan ciki, bukan. Bukan, kuping gajah. Kuping gajah di pinggir-pinggirnya muter begitu kan. Iya. Itu masih makanin kayak gitu. Mbah, Daning mandek kok berhenti nyebrang katanya. Nyebrang kali, Bi. Tapi ada pematang. Pematang itu cuma bambu dua pegangannya nggak ada. Kok kejebur Mbah, nanti kejebur. Jare siapa? Katanya, kata siapa kejebur? Kan nggak wakiye. Ternyata dia itu bawa kayak galah ini panjang. Itu pegangan buat pegangan. Ya kan cuma orang satu, berdua gimana? Gendong, katanya suruh gendong. Yang aneh kan maksudnya tua segitu, masa gendong aku nggak kejebur sih, Bi? Orang aku udah kelas 4. Akhirnya nggak mau. Ini nggak ngomongin Mbahku Sakti ya. Nanti aku gendong bayangan teman-teman gitu. Aku itu duduk begini, serut itu ada. Iya. Daripada jatuh. Kalau Mbah itu pegangan. Oh ya, aku bawa oncor itu nanti nanjelep lagi ke lumpur. Jalan setindak dua tindak, 1-2 langkah. Aku itu duduk begini. Jadi gala bambu di tengah. Sur gitu. Ya geli-geli gimana gitu. Iya. Ya sakit bukan. Nanti kena bongkotnya gitu kan. Apanya? Oh iya, kena sambungan. Kena sambungan ya. Kayak pengen kencing-kencing gimana gitu. Itu jangan diterusin. Terus akhirnya nyampe pinggir udah alhamdulillah. Bayangin balik lewat mana? Lewat sono, lewatin kebun kayak gitu susah. Baliknya lewat maning-maning, baliknya lewat sini lagi. Mbak mau ngapain? Kono kemutan, kamu nggak keinget? Kalau sore kan Mbah ngomong, kalau malam kemarin, malam sebelumnya, Mbah didatangin seseorang, didatangin kakek-kakek, suruh ngambil apa Mbah? Kayak sih bokor, katanya bokor, bahasanya apa ya dulu ya, pokoknya kayak gitulah bokor. Emas, suruh ngambil emas. Apa sih bokor itu apa maksudnya digambarin? Cawan. Oh, cawan. Mangkok, tapi lebih melendung begitulah ya. Kendi kayak gitu. Kendi seperti kendi, cuman nggak terlalu gede banget. Soalnya ada daerah namanya rawa bokor. Oh, bokor cawan lah, mangkuk seperti itu. Di mana Mbah? Terus gua apa? Emasnya didol, gua jajan ngawan. Emasnya buat dijual buat jajan kamu. Gua dimarahin sama Mbak Kakung, aku bilang kayak gitu, nanti Mbah marah. Harusnya kandak-kandak, nggak usah ngomong-ngomong, Bi, nggak usah ngomong-ngomong katanya. Nah tempatnya di mana? Di sana di tengah kebun. Dia coba masuk ke kebun, Bi. Aku juwet waktu itu, ya karena nggak marah gimana, pelek
Nyamuk ya. Nyamuknya kan banyak banget. Tapi Dan masalahnya tuh begini sebenarnya, ngapain sih ngapain si gitu? Mbak Putri itu ngajakin elu gitu kan? Iya, kan yang lain Kan ada. di rumah aja maksudnya, Iya. kalaupun sama abangnya kan Mm-mm. nggak ada masalah di Ada situ kan ada masalah. temen, dia pergi sendiri gitu. Mungkin iya. Kalau misalnya aku nggak diajak, dia pergi sendiri aja. Kalau buat bela dia, anak kecil buat belain Nah, apa? iya, ngapain malah ngeribetin doang kan? Kadang-kadang gitu kan. memang ada 1+1 cuma dengan 2 CP. Takut sama takut mendingan gitu. Mendingan bisa Mungkin jadi. seperti itu. Kalau misalnya ada apa-apa, elunya yang dilemparin gitu. Iya batu, Allahu Akbar. Iya kan? Jangan-jangan aku batu umpan ya, Bi. Emang dulunya tuh Enggak ya, kayak Mbak. gitu. Iya, seperti itu. Jangan-jangan batu umpan ya, Bi. Akhirnya masuk ke dalam kebun sana. Sementara meskipun di luar memang musim panas, terus angin kencang seperti itu, di dalam kebun tetap aja ada lembab-lembabnya, Bi. Yang diinjek itu jatuh-jatuhannya daun-daunan itu serap ambles kayak itu, takutnya bukan apa-apa, ular. Hati-hati, digebuki disit katanya, di depannya dipakein gini. Biar kalau misalnya ada apa-apa keluar gitu kelihatan. Dulu. Wah, mau kemana? Udah mau setengah nangis, Bi. Udah angel lah, udah Mbak. Udah geremeng-geremeng gitu Udah ya. geremeng dong. Bapak, aku kan manggilnya Bapak tetap karena aku kan enggak, bapakku udah enggak bareng sama aku kan. Bapak, ini mau ngajakin kemana sih Mbak Uti? Mbak Uti mau ngajakin kemana Mbak? Akhirnya berhenti, kita bukan di tengah kebun sih, agak masih rada pinggir lah, paling masuk ke kebun gede. Sekarang itu mungkin kebunnya Dr. Brotomi kayaknya sekarang. Itu nggak kesentuh sama sekali lah. Kebun itu dapur-dapuran bambu sama pohon-pohon yang gede itu masih banyak. Kita ke sana, aku berdiri aja semak itu segini, semak segini. Itu tapi dia nggak bawa alat potong sama sekali, arit. Tapi tahu tempat yang rada lapang. Akhirnya didudukin, kita duduk berdua di bawah pohon randu. Ada pohon randu, ada lancip-lancip. Senderan bingung. Iya, Tahu kan ada lancip-lancipnya itu kan, ada durinya. Jagong kene, Mbah mau ngapain? Masnya nang endi? Masnya di mana? Wis perak. Itu dia itu baca-baca apa nggak tahu. Nenek-nenek ya Bi, pakainya kan kebaya gitu kan. Cuman ya lengkap lah, bukan yang kutang yang ada sakunya enggak. Cuman dia baca-baca apa, oncolnya diteletakin berarti bawahnya lancip begitu ya. Ada sambungannya ditancepin di tengah-tengah kita. Terus tahu-tahu yang aku lihat pas dia habis baca-baca kayak gitu, ada nyala sekitar mungkin 10 meteran, tapi di bawah pohon yang lebih gede dari ini randu ini. Selag-selagan beginilah pohonnya. Itu di tengah-tengah itu tuh kayak pendaran itu tapi nggak nyilain mata sih. Nyaman kayak gitu, biru-biru gimana gitu kan. Ada cahaya kayak gitu, kayak nang kana katanya kayak gitu. Itu di sana. Mbah aja Mbah, jangan Mbah, nanti dipangan setan bilang gitu. Nanti Mbah dipangan setan. Lah siapa sing doyan, siapa yang doyan wis tua kayak gini katanya kan. Akhirnya dia melangkah ke sana. Situ kan tua, aku kan masih muda, aku yang dimakan tarung. Iya bisa jadi, maksudnya ya kan situ yang mau batuban mungkin begitu. Mau lemparin, nggak ada bapaknya nggak ada ibunya ini gitu lumayan kan. dapat emas gitu. Lumayan, mungkin seperti itu, nggak kepikiran. Kenapa? Dia tuh baca-baca kayak gitu, dia bangun. Tahu-tahu itu aku seperti ada yang keluar dari tubuh. Ini apa ya, bukan melebih-lebihkan ya. Aku melihat diriku yang lain lagi, Bi. Jadi dia nyangking begini, tapi sesuatu yang keluar dari diri aku gimana ya? Aku posisinya kan duduk kayak sila. Tapi dia gandeng bocah kecil sama ya aku. Iya. Digandeng begini, terus Elunya masih duduk aku ya. duduk. Tapi ada dua kesadaran berarti ya. Ada. Lu yang duduk itu sadar dan ngelihat yang digandeng gitu ya. Digandeng lihat dan aku ngerasa banget di sini ya. Dingin, nyamuk kerasa semua, bener-bener rasa semua. Aku itu hidup di sini, aku hidup. Itu ada lagunya. Apa itu? Lagunya nang separuh jiwaku pergi. Iya, terinspirasi itu. Aku pernah cerita sih sama Kayaknya yang bikin lagu makanya itu. si Mas Anang. Lagunya siapa? Mas Anang kan? Iya. Anang kan lebaran kemarin sih ke rumah. Oh, ke rumah gitu ya. Anang Suprapto tapi. Ngasih biskuit. Iya, Mas Anang. Masih pernahnya masih. Padahal ini horor ya, bercanda mulu. Ini terakhiran dong. Kalau aku sih yes. Serius, kalau aku sih yes. Aku juga yes. Kalau kamu? Iya, jadi iya, aslinya horor banget. Aku duduk dipayungi pohon itu randu. Randu itu kalau orang kuna itu serem karena dia buat anunya kembulnya orang mati. Iya. Dan cenderung hidupnya atau ininya tuh di kuburan. Di kuburan, dekat-dekat kuburan. Tapi aku ditinggal di situ, dicangking sama aku lagi kan angel. Hampir mau ngomong, Yung, Pandi,
Tapi nggak bisa, Bi, nggak bisa. Aku bisa merasakan semua, tapi aku nggak bisa ngomong kayak gitu. Tapi diem, tapi ini nggak bisa bergerak, nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Dan ini kok Mbak jalan sama aku sendiri ke sana. Cuman dia lebih gantengan gitu, lebih bersih gitu, lebih bersih. Kesananya bukan kecil, Bi. Jadi tadinya sebadannya aku, kesananya gede, Bi. Makin kesana makin rada gede gitu. Cuman kayak bukan utuh orang, jadi kayak ya siluet gimana gitu. Kayak objek cahayanya dideketin, iniin makin gede, bayangannya itu kan makin agak blur gitu betul, kan. agak blur gitu, tapi digandeng begini sama Mbah, mereka itu lenyap di Mbahnya itu ada 2 atau 1? satu. Cuman satu. Neneknya itu cuman satu, mereka hilang di kegelapan. Oncor itu udah ketutupan ranting sana sini lah pokoknya. Mereka itu udah di balik pohon-pohon gede. Nunggu nggak enak banget, anak kecil nunggu mungkin di jam 2-an lebih gitulah. Sepinya kalau dulu kan, kalau sekarang kan jam 3 atau jam 2 dikit lagi ada orang di musola itu bangun-bangun. Lama banget nggak ada apa-apa. Ada orang mau ke pasar juga sekarang ya, rame ya. Jadi ngelihat biawak lewat, ngelihat ular lewat sempet kayak gitu, Bi. Lama-lama itu aku itu nangis, bener-bener nangis. Tapi nggak ada kerasa air mata keluar. Jadi manggil-manggilnya nggak yang lain. Kalau sekarang mungkin ya Allah atau istighfar kan, Mbah minta tolongnya bayang lagi. Iya. Bayang cowok, Mbah kayak gitu. Pas lagi kayak gitu muncul dari kegelapan, nggak jelas. Tapi aku rasa itu bayang perempuan. Tapi sendirian, Bi. Itu dari arah yang hampir sama di situ. Enggak, ini kalian yang berdua yang tadinya Mbah sama lo yang itu kemana hilang? Hilang di balik pohon-pohonan itu yang ada cahaya itu loh. Hilang. Jadi ketutupan semua. Dia kan nggak bawa cahaya. Tiba-tiba muncul sosok mbah-mbah lagi, sosok mbah-mbah lagi. Tapi ini dapuran pohon-pohon yang gede ini sebelah kanannya. Kalau dari arahku sebelah kanannya itu ada kali kecil lah paling segini. Yang dibikin sama orang dulu ya buat nandur-nandur apa. Dari situ keluar nggak jelas, cuman hitam doang. Wah, takut tuh udah kayak apa, jalannya lama ya, kayak gitu, Bi. Dehem kayak gitu ngomongnya, Bi. Tak tirun terus mau bersihin nggak jadi kali, gitu. mau bersihin nggak jadi kayaknya iya gremeng, Bi. Kalau situ gremeng kayak gitu, truk lagi pakai ini ya, bawa tongkat. Tekan. Nah ini sering dipukul-pukulin ke mana, kayak dia cari jalan tuh, tuk. Sebentar dulu Ayung, nanti kita kelupaan. Itu di apa namanya, tuk-tukin tadi katanya. Ya dia kayak cari jalan, tuk. Dia juga kayak nggak ngeliat ada aku. Saya nggak lihat nggak ada aku, atau nggak peduli, atau belum peduli. Mungkin yang mau makan aku mungkin lebih. Bisa jadi. Tapi ya ini Mbak Putri itu ke sana, itu tumbalnya ambil aja di sana. Bisa jadi begitu ya, bisa jadi begitu. Udah nungguin. Ambil sendiri aja. Jadi mandiin sore itu, kayak gitu bisa jadi. Tuh jalan ke situ, enggak, kayak gitu, tak tuk. Pas makin deket bukan bahu, jelas. Dia bukan tongkat, dia galah pandang pegangnya, dan galah itu ada digeletak, disenderin di ini pohon randu. Bukan baku, makin deket rautnya gitu. Jadi rambutnya digulung tapi sedikit banget, kayak gundulan segini lah, kecil banget, digulung tapi memang botak tipis ya, tapi kok digulung. Dan yang jatuh ke sini ada tua banget rautnya, tapi di sini hitam, matanya mungkin ya gelap, tapi aku memang bisa ngeliat sosoknya, kayak makin jelas makin dekat gitu. Ini kan ada beneran ini oncor yang nancep, hitam doang di sini, hitam doang yang jelas. Mau jerit yang nggak bisa, mau pergi juga nggak bisa. Jadi makin dekat kayak gitu doang, tak tuk hampir tuk palaku, hampir kayak gitu, Bi. Jadi nganggung pas tak kira itu bungkuk, dari tadi tak kira bungkuk, ternyata dia tuh ngendong bakul, Bi. Di bawahnya ada bengkungan begini, kayak gitu. Nggak pakai baju pula, Bi. Tapi ya orang segitu tipis ya, Bi. Tipis. Ya hampir enggak ada. Tipis. Udah itu doang, kulit semua, keriput semua gitu. Ini aja gayor kurus kayak gitu. Tuk. Tapi aku yang paling mencengar gitu, tak itu matanya. Kalau kayak sekarang itu enggak banget deh. Hitam semua kayak gitu. Hitam semua. Kalau dari lampu kan tuh pada kilat-kilatnya gitu. Enggak, kosong ke sana. Terus makin dekat begini. Tapi ini orang lihat aku apa enggak? Yang jelas aku nangis tapi nggak keluar air mata. Pas udah deket banget, baru ada suara yang lain dari belakang. Itu Mbak Kakung.
cara sini ngomong itu jangan gangguin cucuku gitu. Jangan gangguin putuku, gituin. Jadi seminggu sing aduh, hari kling. Gitu ya. Jadi dia cuman kayak gitu doang, ngomong kayak gitu, ada suara dari belakang itu suara mbah yang kagum. Si perempuan itu yang udah deket banget tinggal tuk gitu lah. Itu langsung das gitu. Hilang gitu. Gak tahu. Iya hilang tapi kayak tadi efek peralihan. Wes makin gak ada. Iya makin gak ada tapi larinya ke arah kiri ke sini gitu. Jadi orang mbah ke sini ya. Mbah datang dari kanan, dia kiri. Kalau kanan kebun. Mbah dari mana datang dari kebun kan. Kalau ke situ, ya Allah, bocah ditinggal kene kayak gitu. Kamu ngapain disuruh ke sini sama mbak kamu malah aku dijak ngomong kayak gitu. Terus iya dia cuman kayak gitu. Akhirnya nggak lama mbak yang putri itu datang, mbak yang perempuan itu datang nggak sama aku udah. Dan nggak sama akunya bisa gerak. Jadi dia sendiri udah balik tapi nggak kerasa. Dia datang itu. Lah asem bangsat kayak gitu ngomongnya. Dia sendiri ngomong asem bangsat goroidok katanya kayak gitu. Katanya asem bangsat itu ya kata-kata umum sih dulu gitu. Cuman di daerah kita biasa gitu ya. Cuman dibohongin dong. Mbokmu kasendi kayak gitu. Mbokmu kalau istriku kamu dari mana? Ngapain bawa bocah kayak gini kemari-mari? Ki kebun mata melek gitu. Ini kebun. Ngapain matanya melek dipakai? Lah ya wong bokane gitu. Kali aja. Kenapa? Wis domong berkali-kali keping pirane. Ini berapa kalinya kamu sering cerita, Bu? Ternyata sering cerita sama Mbak aku. Iya, kalau mimpi ada emas di daerah situ. Suruh ngambil. Ditipu nih iblis geleman temen ya gitu. Ditipu sama iblis. Kok mau aja kayak gitu. Orang mau kaya, mau sugih, mau kamu kurang apa? Aku orang kurang apa-apa, sembari kayak mau nangis kayak gitu loh, minta maaf gitu loh. Tapi masih di kebun itu jadi nonton waktu pada rudu, pada tukaran kayak gitu loh. Tapi yang malas juga Mbak Putih diomongin kayak gitu. Kamu kurang apa? Emang kamu kurang? Ya orang, siapa tahu buat anak putu. Enggak kayak gitu. Kalau mau sugih mau ya pada kerja, ngasep kayak gitu, bukan kayak gitu caranya. Kalau misalnya tuh ada, ya ada imbal baliknya. Kimi titik maning itu tadi sebentar lagi. Emang bener kan, emang mau ditembalin gitu kan? Juga ya. Sengaja nggak disengaja. Ini. Bisa jadi. Kimi dalam maning usah nasing marani ada yang marani. Iya mbah, ini mata nireng kabeh aku bilang kayak gitu. Ya Allah, terus kono ora apa-apa, kamu itu nggak apa-apa, kamu apa digendong, di mana-mana kayak gitu. Maaf ya, merasa bersalah. Wis karepe. Ini Mbak Putri yang di Bekasi itu kan? Iya kan itu kan. Itu dari dulu ya segitu-gitu aja. Awet tua kayak gitu kan. Akhirnya wis balik. Ternyata mbah lakinya memang dohir. Dari situ ya ora geser katanya. Kenapa nggak dari sini datangnya? Dia tahu jalan sapak lagi tembusan. Tapi kan nggak pakai baterainya nggak dinyalain. Iya. Jadi core gawa sambil jalan juga kapan lagi jangan kayak gitu, kamu tetap izin cara bahasa Indonesia tetap izin ngomong. Kalau itu kan udah berapa kali sering cerita di sini tuh tipuan kayak gitu banyak. Jangan mau dibohongin sama bangsa-bangsa seperti itu, seperti keris apa gunanya gua apa kayak gitu, orang rewangi apa nggak bantuin apapun. Ini kan bocah kalau ada papanya kita udah nggak ada orang tuh kita yang nanggung jawabin kayak gitu. Sampean kasihan. Celananya SD. Kalau kembaliin aja gitu. Iya. Mbah, niki sih mana apa? Ya, mau digeletak, katanya mau digeletak kayak gitu. Mau digeletak tuh mau dimakan. Gitu kan. Terus Mbak, aku konsentrasinya udah hilang, itu semua hilang anak kecil. Sebentar doang udah Mbah segalanya udah. Kita aman safe berarti ya saat itu. Terus lagi sih Mbak Kakungnya ngomong, nah ini sih kalau pulang lewatnya mana? Oh, cuma iya demi emas demi nyampe pematang kecil itu anak kecil dibawa lewat ke situ. Terus kok nana tiba kamu nggak jatuh? Mau kayak ginian? Iya nggak lagi awan beorawan. Nih kalau siang aja nggak berani, kok malam-malam berani demi ini kan bahasanya ngelalu.
terus pengen muter, nggak muter, dua-duanya lewat sini, aku sama kayak gini lagi. Tapi kan udah ini ngeles gitu loh. Si Mbak Kakung itu balik ke sawah atau nganterin? Enggak, nganterin. Tapi ya kayak gitu, lupa ngomong-ngomong kayak gitu, bocah kecil ditinggal sendiri ya. Tapi aku nyaman, saat itu tuh nggak takut. Kalau biasanya di depan harusnya. Dan tenang juga ya, nggak dijadiin tumbal gitu ya. Iya mungkin, seperti itu. Akhirnya gusur-gusur, rada dinikmatin. Geli-geli gimana. Enak kayak jebulnya, besok sini lagi ya gitu. Saya jadi teman-teman. Yung ngapain Yung? Iya. Akhirnya dapat gitu. dapat permainan baru gitu. Permainan baru. Teman-teman. Itu satu tadi ya emang ini bambunya kan udah disisikin halus gitu ya. Jangan ngomong enak, enggak tahu, enggak. Cuman kan itu biasa dipakai buat jalan orang. Licin. Pasti banyak lumpur di sana. Iya, yang ada celana lu kotor pasti. Betul. Enggak ketawanya paginya kotor semua. Iya, kotor semua. Itu nyamannya rasanya sama kayak naik pohon pisang. Pucang-pucangan gitu. Jangan diterusin ya itu. Kalau gue ngilu sih biasa. Gencet gitu. Gencet. Seperti itu. Ada pulang itu sampai rumah ya udah ada suara-suara di surau lalangga. Kalau orang bangunin cuman kan speaker masih pakai sompok tua itu. Assalamualaikum. Telah meninggal. Keponakan saya sendiri dengan mengenaskan gitu. Lalu pulang ke rumah terus masuk lewat pintu samping ada kambing juga kan. Kenapa nggak lewat pintu depan? Itu nggak tahu, mereka seneng nggak siang nggak malam senengnya lewat situ. Jadi pintu depan itu buat formalitas aja ya. Iya. Untuk sesuatu yang spesial. Dan aktivitas rumah tuh di belakang. Samping. Sama kayak di rumah yang di sana kan tahu kan. Itu lewat samping. Buat formalitas doang. Akhirnya ada yang ngaruh-ngaruhi, ada yang nyapa. Ternyata ada yang melek, yang biasa ngewang-ngewangin mbak, yang bantuin mbak di sana. Dari mana Wak? Wane ngono. Itu wakmu gitu. Ini yang perempuan gara-gara tok tuh cari masalah aja. Tapi nggak diceritain. Sih kenapa? Ya apa-apa. Lah gitu ya. Terus mancing esok sekolah, esok hari sekolah. Nggak mau, biar nggak mau tidur, nanya-nanya. Tadi mama sama mbah, itu kenapa aku ngelihat aku sendiri dicangin angel katanya. Sangat usah dibahas. Yang udah ngelihat udah. Awas nggak bisa maning kayak gitu, jangan kayak gitu lagi. Diancam gitu itu putrinya. Akhirnya tidur juga, dan besok udah lupa. Kalau sekarang nggak bawain di ngubur, nggak keinget kayak gitu. Asli, udah kekubur gitu aja anak kecil. Terus tadi kan emang nggak bilang nggak ada cerita. Iya. Oh iya itu aja wis kayak gitu. Apa namanya? Gue tadi mau nanya, tapi ternyata bukan jawabannya. Jadi mau nanya itu sebenarnya yang jalan sama lu itu siapa gitu, Mbak Putri beneran atau bukan, mau nanya kayak gitu. Tapi ternyata emang bener Mbak Putri ya. Siapa tahu lu dibangunin sesuatu yang ada di sana. Bisa jadi. Lu ngikut gitu aja dibawa ke kebun gitu kan, kasih ini mie instan, kasih gorengan, kasih apa kayak gitu. Dan jawaban kemudian dikala aku udah gede itu SMA kelas 1 mungkin udah ketemu Mas itu, bahkan ada juga aku lewat kebun itu pas ada mbah juga itu nyala dan nyala itu sama warnanya biru gitu. Warnanya biru tapi nggak tegas, biru mendar tapi bening gitu ya. Itu gua di sana bro. Gua lagi begini. Oh bisa jadi ibu itu ngomong apa ya mbah aku baru mbah gini yang dulu nggak usah diurusin gitu. Sekarang ngomongnya kayak gitu saat itu nggak usah diurusin kayak gitu. Oke. Ya lu dicukup tuh mbah. Saya pemuda kan pengennya ngambil, buat foya-foya gitu waktu itu ya. Nggak usah diurusin. Bukan gaman mbah. Gaman apa orang penting kayak gitu. Itu aja sih. Bukan gitar mbah gitu kan. Iya. Tapi kemungkinan sekarang orang Tapa kalau dulu kan dapat keris. Sekarang cenderung dapat HP. Dapat gitar, dapat motor gitu ya. Bisa jadi begitu ya. Bro mau kemana? Mau ke gua ini, mau narik apaan? Mau narik motor katanya. Kayak gitu. Oke. Udah berayung. Oke, baiklah. Itulah episode terakhir. Cerita terakhir bersama Bro Ayung sama Biru di sini di Ngobor gitu ya. Kawan-kawan jangan sedih semuanya. Nanti ada gantinya, insya Allah ya Bro Ayung ya. Semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Terakhir bukan berarti yang terakhir. Alah, apa sih Bro Ayung terakhir bukan berarti yang terakhir. Pokoknya intinya kayak gitu. Terima kasih semuanya.
kawan-kawan yang udah pernah ngikutin ngobrol dari awal sampai sekarang gitu. Ini kesannya tuh mau apa aja gitu ya. Tapi yang jelas seperti itu, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Doa yang terbaik pasti untuk kita juga tetap ada di belakang. Iya, kita juga. Ya, kita tetap support gitu ya, tetap support. Ya, kurang lebih seperti itu aja. Gitu aja kali ya, Bro Ayung. Ya udah cukup kayaknya semuanya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Ya, kita sampai jumpa lagi di lain kesempatan mungkin ya, Bro Ayung ya. Oke, monggo Bro Ayung barangkali mau nutup untuk yang terakhir kalinya. Monggo Bro Ayung aja yang nutup nih. Baik, kalau dari ceritanya suaranya berubah. Kalau dari pribadi sih, pertama mau ngucapin makasih ya untuk teman-teman yang udah nontonin ngobrol, mau support kami di sini. Terutama aku sendiri yang orang baru setelah 2 tahun lalu ya. Sama lah, kita ngobrol bareng gitu. Aku banyak belajar dari Mas Biro, terus dari teman-teman komennya yang sangat membangun, banyak pelajaran juga. Jadi kayak sekarang, makanya ya terima kasih, nggak ada hal lain. Semoga kita bisa jumpa kembali, kita bisa sama-sama berkarya terus seperti itu ya. Nah, nanti semoga yang setelah ini bakal lebih baik gitu aja. Amin. Ya, semoga ya, dan kita juga dalam keadaan sehat selalu di masa yang sulit ini. Bagi yang merasa sulit dan yang nggak merasa sulit, kesulitan itu tetap ada. Iya, pasti ada. Oke, kita saling bergandeng tangan. Bahagia itu di hati dan di otak gitu. Betul. Gue nggak sanggup asik. Itu aja ya. Udah gitu aja. Udah closing aja. Ya udah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga kita ketemu lagi. Ya, amin. Itu aja. Terima kasih sekali buat kawan-kawan semua subscriber, terus yang belum subscribe juga ya. Terima kasih banyak. Betul. Itu aja, Pi. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama.